Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga kita dapat berjumpa pada bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini. Salawat serta salam tak lupa kita hanturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Selain dikenal sebagai Syahrul Siyam, Syahrul Sabar, Syahrul Quran, dan Syahrul Jihad, Ramadan juga dikenal sebagai Syahrul Taubah. Ramadan bulan taubat, sebab Ramadan memang momentum yang tepat untuk bertaubat. Sebaik-baik taubat adalah taubat yang segera tanpa menunggu dan menunda-nunda. Maka terkumpullah dua keutamaan jika kita bertaubat saat ini. Keutamaan karena Ramadannya dan keutamaan karena menyegerakan taubat. Seperti yang terdapat dalam Quran Surah Ali Imran ayat 133. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dan bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru kita dengan ayat tersebut untuk menyegerakan taubat. Seperti juga yang terdapat dalam Quran Surah At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Allah menyuruh hambanya untuk segera bertaubat karena dia menghendaki hambanya mendapatkan ampunan dan surga. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 221. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idzni. Dan Allah menyuruh kalian kepada surga dan ampunan dengan izinnya. Ada dua titik ekstrim bagi orang yang berdosa. Ekstrem yang pertama adalah mereka yang merasa dosanya terlalu besar hingga putus asa dari ampunan Allah. Maka ia pun tak kunjung bertaubat karena kekhawatiran taubatnya tidak diterima. Ekstrem yang kedua adalah mereka yang merasa dosanya mudah terhapus. Merasa dosa-dosanya hanya dosa kecil, sehingga membuatnya berlarut-larut dalam dosa demi dosa. Kalaupun bertaubat, ia hanya melakukan taubat sambal. Sekarang berhenti, besok kembali mengulangi. Tidak pernah sungguh-sungguh melakukan taubat nasuha. Marilah kita sambut seruan Allah untuk bertaubat sebelum terlambat. Kini Allah menganugerahkan momentum yang luar biasa kepada kita untuk menjalani taubat nasuha. Ramadan yang sangat kondusif dengan amal soleh dan minim pengaruh negatif dibandingkan bulan lainnya. Adalah kesempatan berharga yang belum tentu datang lagi kepada kita. Bukankah kita tidak pernah bisa menjamin bahwa kita akan tetap hidup sampai Ramadan berikutnya jika kita menunda taubat saat ini? Lihatlah betapa banyak orang yang Ramadan lalu masih ada, kini sudah tiada. Bahkan ketika terjadi pandemi COVID seperti ini, betapa banyak orang yang meninggal setelah terjangkit virus corona. Marilah kita sambut seruan Allah untuk bertaubat sebelum kita terlambat. Dan bukankah pintu taubat akan ditutup saat kita mengalami sakaratul maut? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menerima taubat hamba selagi ia belum sekarat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada hadis lain, sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di malam hari agar orang yang bermaksiat di siang hari bertaubat. Dan Allah membentangkan tangannya di siang hari agar orang yang berbuat maksiat di malam hari bertaubat. Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin memaparkan syarat bertaubat secara singkat dalam 3 langkah. Yang pertama, berhenti dari dosa yang dilakukan. Yang kedua, menyesali dosa yang telah dilakukan. Dan yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi dosa itu. Ini jika bertaubat terhadap dosa yang berkaitan dengan hak Allah. Sedangkan jika dosa yang berkaitan dengan hak manusia, maka syarat taubat ditambah satu lagi, yaitu membebaskan diri dari hak manusia tersebut. Pembebasan ini tentu dengan penghalalan dari yang terzolimi atau mendapatkan keikhlasan darinya. Maka orang yang minum khamar dalam kesendirian misalnya, untuk bertaubat ia cukup berhenti minum khamar, menyesalinya dan tidak mengulanginya. Namun, jika seseorang mencuri harta orang lain selain 3 langkah tersebut, ia harus mendapat maaf dari orang yang dicuri dengan mengembalikan hartanya atau mendapatkan kehalalan darinya.
Semoga Ramadan yang juga dinamakan Syahrut Taubah ini kita manfaatkan bersama dengan momentum taubatan nasuha. Dan karenanya Allah menganugerahkan ampunan dan surganya kepada kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sampai di sini yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.